Kenapa tanda akhir zaman adalah zaman Nuh, bukan zaman Babel, bukan zaman Sodom, bukan zaman Mesir? Kenapa? Karena Yesus sedang kasih peringatan tegas. Generasi terakhir akan binasa, bukan hanya karena dosa besar, tetapi karena terutama kelalaian rohani. Dalam Matius 24 ayat 37-39, Yesus jelas berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Perhatikan dengan cermat, Yesus tidak sedang menyorot dosa eksplisit seperti pembunuhan, perzinahan, atau kekerasan. Dia justru menyorot aktivitas normal, makan, minum, menikah, membangun, dan lain sebagainya. Aktivitas itu sendiri nggak berdosa, tetapi menjadi masalah besar ketika manusia hidup seolah-olah Tuhan nggak ada. Generasi Nuh tenggelam dalam kesibukan dunia, padahal peringatan Allah nyata di depan mata. Nuh membangun bahtera selama 120 tahun, memproklamasikan kebenaran, tetapi dunia menolak dan menertawakan. Mereka nggak membaca tanda zaman, mereka mengabaikan suara Allah, dan ketika pintu bahtera ditutup, semuanya terlambat. Inilah pesan Yesus bagi gereja akhir zaman. Bahaya terbesar bukan hanya kejahatan moral, tetapi kebutaan rohani. Polanya sama dengan zaman kita sekarang. Banyak orang Kristen sibuk dengan karir, bisnis, dan kenyamanan, tapi kehilangan kepekaan terhadap agenda kerajaan Allah. Gereja sibuk mengejar pertumbuhan angka, mempercantik gedung, dan menata liturgi, sementara tanda-tanda profetik dibiarkan lewat tanpa dipahami. Peperangan meningkat, krisis moral semakin dalam, Israel memanas, teknologi berkembang melampaui ekspektasi, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Semua tanda zaman ada di depan mata, tapi banyak orang Kristen hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya akan mendadak. Sama seperti air bah menghantam dunia yang tidak siap, demikian pula kedatangan Kristus akan mengejutkan banyak orang. Gak ada pesan peringatan tambahan, gak ada apa-apa. Saat pintu bahtera ditutup, kesempatan selesai. Bahaya terbesar bukan hanya pada orang dunia yang terang-terangan menolak Injil, tetapi juga pada orang Kristen yang merasa nyaman hanya karena aktivitas agamawi, padahal hidupnya jauh dari pertobatan sejati. Zaman Nuh mengajarkan satu kebenaran super penting. Keselamatan hanya ada di dalam bahtera. Di akhir zaman, bahtera itu adalah Kristus sendiri. Gak ada keselamatan di luar Kristus. Bukan pada gereja tertentu, bukan pada pelayanan tertentu, bukan pada ritual tertentu. Hanya mereka yang berada di dalam Kristus yang diselamatkan. Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yohanes 10 ayat 9. Karena itu, ini waktunya berhenti bermain-main dengan imanmu. Waktunya gereja bangun dan berjaga-jaga. Waktunya berhenti merasa aman hanya karena pelayanan, gelar rohani, jabatan, atau rutinitas ibadah. Kita dipanggil hidup dengan kesadaran kekekalan, bukan larut dalam kenyamanan fana. Peringatan Yesus begitu jelas, sebab itu berjaga-jagalah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Matius 24 ayat 44. Kalau kamu hari ini masih sibuk membangun hidupmu tanpa membangun imanmu, kamu sedang mengulangi kesalahan generasi Nuh. Jika kamu sibuk merancang masa depan di dunia ini, tetapi mengabaikan masa depan kekekalan, kamu sedang berjalan ke arah yang sama dengan mereka yang pintu keselamatannya akan ditutup. Gak peduli seberapa sukses, populer, atau sibuknya kamu, satu pertanyaan paling mendesak yang harus dijawab sekarang adalah, apakah kamu sudah ada di dalam Kristus atau masih di luar bahtera? Pikirkan.